Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bapak Ibu, saudaraku yang dirahmati Allah, marilah senantiasa kita memanjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang diberikan kepada kita semua, sehingga pada hari ini alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan, kenikmatan yang luar biasa. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya pada yaumul kiamat. Bapak Ibu, saudaraku yang dirahmati Allah, izinkanlah pada kesempatan ini saya akan menyampaikan sebuah tema yang tercantum di dalam Al-Quran yang berjudul Janji Allah dalam Al-Quran. Janji Allah dalam Al-Quran itu banyak sekali. Namun di sini karena keterbatasan waktu, saya akan menyampaikan beberapa hal saja. Yang pertama, janji Allah yang tercantum di dalam surat Ibrahim ayat 7 yang sudah sangat familiar sekali, yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Yang artinya, jika kamu mau bersyukur kepada Allah, niscaya Allah akan menambah nikmatnya. Tapi jika kamu kufur, maka sungguh siksa Allah sangat pedih. Saudaraku yang dirahmati Allah, Allah telah memberikan nikmat yang banyak sekali kepada kita. Karena itu sudah pantasnya kita selalu bersyukur kepada Allah atas nikmat-nikmat yang diberikan sekecil apapun. Syukur di sini terdiri dari 3 hal: syukur bil lisan, syukur dengan lisan yang sudah kita hafal semuanya, bahkan anak-anak TK pun hafal, yaitu dengan baca alhamdulillah. Tidak hanya karena nikmat atau tidak hanya karena diberikan kenikmatan apa, misalnya dapat hadiah kemudian membaca nikmat Allah, tetapi sekecil apapun kita bangun tidur, alhamdulillah, kita mau makan, selesai makan itu pun juga alhamdulillah, apalagi kita diberikan kesehatan. Kemudian yang kedua, syukur bil qalbi, yaitu syukur dengan hati. Kita mengakui bahwa semua karunia Allah itu adalah nikmat, pemberian dari Allah yang terwujud karena kecintaan kepada hambanya. Kemudian yang ketiga, syukur bil amal. Nah, tidak hanya sekedar mempercayai, tidak hanya sekedar mengucapkan, tetapi harus diwujudkan dengan amal soleh. Apa amal soleh yang harus kita kerjakan? Baik itu yang sifatnya vertikal, amal soleh yang hubungan dengan Allah, ataupun amal soleh yang sifatnya horizontal, hubungan kita sesama manusia, atau hablum minallah hablum minannas. Kemudian yang kedua terdapat dalam surat At-Tolak ayat 2. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Yang artinya, barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan memberikan solusinya atau memberikan jalan keluar. Nah, di sini bahwa setiap manusia di dunia tidak lepas dari berbagai masalah, entah itu masalah ekonomi, masalah kesehatan, masalah keluarga, atau masalah kenegaraan dan sebagainya. Ini semua pasti ada solusinya ketika kita menyerahkan atau bertakwa kepada Allah. Jadi kuncinya di sini adalah bertakwa. Kemudian yang ketiga juga masih terdapat dalam surat At-Tolak ayat 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may yatawakkal 'alallahu
Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Yang artinya barang siapa bertawakal kepada Allah, maka dia akan mencukupkan urusannya. Nah, di sini kalau boleh saya sampaikan ada rumus, yaitu duit. Bukan berarti uang ya, duit di sini, tapi terdiri dari 4 huruf. D yaitu doa, kemudian U-nya adalah usaha, I-nya adalah ilmu, dan T-nya adalah tawakal. Jadi kunci sukses manusia untuk meraih kebahagiaan dunia ataupun akhirat itu salah satunya adalah di kata duit. Doa selalu kita panjatkan, doa mukhul ibadah. Doa itu intinya ibadah. Kemudian usaha. Nah, untuk meraih sesuatu gimana untuk bisa berhasil ketika tidak berusaha? Nah, itu harus diikhtiarkan semaksimal mungkin. Kemudian I-nya ilmu. Nah, segala sesuatu itu harus dilengkapi dengan ilmu. Tanpa ilmu kita akan bisa tersesat. Kemudian T-nya adalah tawakal. Nah, setelah doa, usaha, kemudian ilmu, nah kita serahkan hasilnya semuanya kepada Allah. Entah Allah itu akan memberikan keberhasilan, kesuksesan, nah, ataupun kegagalan, itu semua kita serahkan kepada Allah. Ketika usaha kita ini berhasil, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah. Dan ketika usaha kita ini gagal atau belum dipenuhi oleh Allah, maka hendaklah kita bersabar. Dan yang keempat adalah terdapat dalam surat Ghafir ayat 60. Ud'uni astajib lakum. Yang artinya, berdoalah kau kepadaku Allah, niscaya aku akan mengabulkannya. Nah, ini terkait dengan duit tadi, doa. Ya, doa itu intinya ibadah. Nah, doa ini ada waktu-waktu tertentu agar Allah memberikan atau mengabulkan doanya. Misalnya di sepertiga malam, kemudian ketika kita sahur sebelum waktu subuh, itu adalah waktu-waktu yang dikabulkannya doa. Kemudian yang terakhir yaitu Quran surat Muhammad ayat 7 ya, yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurukum wa yutsabbit aqdamakum. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jika kamu mau menolong agama Allah, maka Allah pun akan menolongmu dan akan meneguhkan kedudukanmu. Nah, di sini sudah jelas sekali bahwa ketika kita mau menolong agama Allah, maka Allah pun akan menolong kesulitan kita. Menolong di sini apa artinya? Menolong itu artinya bahwa kita senantiasa melaksanakan perintah-perintahnya, menjauhi larangannya, dan juga kita berusaha untuk mendakwahkan ilmunya, terutama ilmu agama, kepada orang lain. Balighu anni walau ayat, sampaikanlah olehmu walaupun hanya 1 ayat. Nah, demikianlah beberapa janji-janji Allah yang terdapat dalam Al-Quran. Semoga janji-janji ini memberikan inspirasi kepada kita, memberikan motivasi kepada kita agar kita melaksanakan apa yang diperintahkan di dalam Al-Quran ini. Wabillahi taufiq wal hidayah, nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.